Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Katarina Yubilia Tulihone. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan praktikum percobaan kepekaan indera pendengaran pada manusia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepekaan indera pendengaran seseorang. Sebelum kita melakukan percobaan, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah yang pertama ada 2 sendok makan, ada mangkok, tapi karena mangkoknya tidak ada yang aluminium, jadi kita pakai pan kue yang aluminium. Terus ada kain untuk menutup mata, kapas, dan jangan lupa tabel pengamatan. Oke teman-teman, jadi telinga itu merupakan salah satu panca indera yang berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan pada tubuh. Oke teman-teman, kita akan masuk pada cara kerja. Yang pertama adalah kita akan menutup mata dengan kain yang sudah disiapkan. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menutup mata dan kedua teman saya akan berdiri di belakang dan akan mengetuk pan kue aluminium dan juga sendok. Oke. Kalau itu Helen siap? Oke. 1, 2, 3. Pukul. Oke, berhenti. Oke teman-teman, saat berada di jarak 1 meter, telinga saya masih dapat mendengar dengan jelas ketukan dari pan aluminium dan juga sendok. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menutup telinga kanan saya. Oke, Kawati besar. 1, 2, 3, pukul. Oke, berhenti. Oke, jadi teman-teman, di sini saat saya menyumbat telinga kanan saya dengan kapas, pendengaran pada telinga kanan saya jelas, telinga kiri juga jelas, tapi lebih jelasnya lagi ada di telinga kiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan bunyi di jarak 3 meter. Oke. 1, 2, 3, map. Oke teman-teman, jadi saat jarak 3 meter telinga saya masih mendengar dengan jelas bunyi yang dipukul oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menutup telinga bagian kanan saya. Oke, pukul. Berhenti. Oke, jadi saat saya menutup telinga bagian kanan saya, pendengaran dari telinga bagian kanan saya sudah mulai kurang jelas dan telinga sebelah kiri saya masih mendengar dengan jelas. Oke, maaf. Oke. Oke, saat bunyi yang dipukul, yang dihasilkan, sabar. Jadi saat bunyi yang dipukul, saat saya menyumbat telinga sebelah kiri saya, itu mendengarnya sudah mulai kurang jelas dan telinga saya mendengar dengan jelas. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menambah jarak ke jarak 6 meter. Oke teman-teman, pada jarak 6 meter kita akan lihat apakah telinga masih bisa mendengar dengan jelas atau tidak. Berhenti. Oke teman-teman, jadi di sini telinga saya masih
mendengar dengan jelas bunyi yang dihasilkan. Oke teman-teman, yang berikutnya kita akan menutup telinga bagian kanan. Pukul mas. Oke teman-teman, jadi di sini telinga bagian kanan saya sudah mulai mendengar kurang jelas, sedangkan telinga sebelah kiri saya masih terdengar jelas. Selanjutnya kita akan menyumbat telinga bagian kiri. Oke teman-teman, hal yang sama juga terjadi pada telinga bagian kiri. Jadi saat disumbat dengan kapas, pendengarannya mulai kurang jelas, tapi pada bagian kanan yang tidak disumbat kapas, pendengarannya tetap jelas. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menambah jarak menjadi jarak 9 meter. Hop. Pukul. Oke teman-teman, di sini saat jarak 9 meter telinga saya masih bisa mendengar dengan jelas. Oke, selanjutnya kita akan menyumbat telinga sebelah kanan. Pukul mas. Oke teman-teman, di sini telinga sebelah kanan saya sudah tidak mendengarkan, tapi telinga sebelah kiri saya masih mendengarkan, tapi sudah tidak terlalu jelas lagi. Yang berikut kita akan tutup telinga bagian kiri. Oke, di sini hal yang sama juga terjadi pada telinga sebelah kiri saat disumbat oleh kapas. Jadi telinga sebelah kiri pendengarannya sudah tidak terlalu terdengar lagi, tapi telinga sebelah kanan yang tidak disumbat kapas masih bisa mendengar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menambah jaraknya menjadi 12 cm. 12 meter. Oke teman-teman, di sini telinga saya masih bisa mendengar, tapi sudah tidak sejelas saat berada di posisi 1 meter dan 3 meter. Di sini pendengarannya sudah mulai agak kabur atau sudah mulai mengaung atau mengiang saja, tapi masih bisa terdengar. Oke, selanjutnya saya akan menutup telinga sebelah kanan. Oke, di sini telinga sebelah kanan sudah tidak mendengar, tapi telinga sebelah kiri masih bisa mendengar. Selanjutnya kita akan menutup telinga bagian kiri. Oke, di sini juga hal yang sama juga terjadi teman-teman. Di sini saat saya menutup telinga sebelah kiri, telinga sebelah kiri saya sudah tidak terdengar, tapi telinga sebelah kanan saya ini masih berfungsi. Oke teman-teman, jadi kepekaan pendengaran saat telinga tidak ditutup berdasarkan hasil pengamatan kita pada percobaan tadi adalah yang pertama, pada jarak 1 meter, 3 meter, 6 meter, dan 9 meter, suara masih terdengar sangat jelas ya. Yang berikutnya, pada jarak 12 meter, suara mulai kurang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa hambatan, telinga mampu menangkap gelombang suara dengan baik hingga jarak 9 meter. Pada jarak 12 meter, intensitas suara yang diterima sudah mulai menurun, sehingga kejelasan suara berkurang. Ini sesuai dengan prinsip membran energi suara. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil intensitas suara yang diterima oleh telinga. Yang berikut adalah kepekaan pendengaran saat telinga ditutup oleh kapas. Yang pertama, pada jarak 1 meter, 3 meter, dan 6 meter, kedua telinga masih terdengar suara yang jelas. Pada jarak 9 meter, telinga kiri masih mendengar dengan jelas, telinga kanan sudah kurang jelas. Yang berikut pada jarak 12 meter, telinga kiri tidak terdengar, telinga kanan masih terdengar tetapi sudah kurang jelas. Jadi teman-teman,
Pemakaian kapas menyebabkan sebagian gelombang suara terhalang dan intensitas yang masuk ke gendang telinga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pada jarak dekat 1-6 meter, suara tetap cukup kuat untuk menembus hambatan kapas. Pada jarak menengah, yaitu 9 meter, perbedaan signifikan mulai terlihat. Telinga kanan lebih cepat mengalami penurunan kejelasan dibanding telinga sebelah kiri. Pada jarak jauh 12 meter, suara tidak cukup kuat untuk menembus kapas pada telinga bagian kiri. Kanan masih menerima tetapi sangat lemah. Pengamatan ini juga dapat menunjukkan adanya perbedaan kepekaan antara telinga bagian kiri dan telinga bagian kanan atau ketebalan kapas yang mungkin berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video kita tentang kepekaan telinga. Sampai jumpa di video berikutnya.